Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Firdaus dengan NIM C2401211046 dari kelompok 2 Praktikum Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga Biologi Perikanan, yaitu tentang tingkat kematangan gonad. Oke, langsung saja. Tingkat kematangan gonad yang biasa disebut TKG, yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Penentuan IKG, indeks kematangan gonad, dan TKG, tingkat kematangan gonad, sangat penting agar dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengolahan sumber daya di perairan. Kematangan gonad berbeda pada tiap ikan. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitu sebaliknya. Penentuan tingkat pematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan histologis. Sementara secara morfologis, yaitu pengamatan ukuran gonad diamati secara visual. Cara ini dilakukan jika ukuran gonad ikan tersebut besar. Kelebihannya cepat dan praktis, namun kelemahannya adalah tingkat ketelitiannya rendah. Sedangkan untuk histologis, yaitu pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad ikan. Metode ini dipakai jika gonad ikan kecil dan mikroskopis. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhi ikan matang gonad adalah yaitu perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang berpengaruh adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangan secara kuantitatif dapat diketahui dengan melihat nilai gonad somatic index atau GSI atau indeks kematangan gonad. IKG atau disebut indeks kematangan gonad atau GSI yaitu nilai dalam persentase sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. IKG memiliki nilai yang maksimal pada saat akan terjadi pemijahan. Nah, tujuan praktikum ketiga biologi perikanan ini yaitu adanya pemahaman bagi mahasiswa tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan, kemudian dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga untuk menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Nah, untuk praktikum ketiga ini, alat dan bahannya itu ada mikroskop, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan petri, kertas label, dan spidol permanen, botol sampel, test bag, alat bedah, pemalin 10% atau alkohol teknis 96%, ikan segar, dan kaca preparat. Nah, untuk prosedur kerja pada praktikum ketiga ini yaitu yang pertama yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan gonad adalah mengeringkan ikan yang sudah diukur panjang dan beratnya. Kemudian melakukan pembedahan dengan gunting yang ujungnya runcing terlebih dahulu. Jika sudah terlihat celah gunting, diganti dengan ujung tumpul. Kemudian melakukan pengguntingan mulai dari anus hingga tutup insang. Lakukan proses pengguntingan dengan hati-hati dan memerhatikan letak gonad ikan. Jika gonad ikan sudah terlihat, penentuan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad ikan berdasarkan label klasifikasi. Selanjutnya, hal yang harus dikerjakan adalah mengangkat gonad dan memisahkannya dari usus dengan hati-hati, sehingga tidak ada bagian gonad dan usus yang putus. Selanjutnya adalah mengeringkan gonad dengan tisu lalu menimbang berat gonad. Kemudian mengawetkan gonad yang sudah ditimbang dengan formalin 10% atau alkohol teknis 96% dan menyimpannya untuk praktikum reproduksi. Usus yang telah dipisahkan dengan gonad dikeluarkan dengan hati-hati agar tidak putus, lalu mengukur panjang usus cm dan menyatatnya. Hal berikutnya yang dilakukan adalah mengikat ujung-ujung usus dengan benang, setelah itu mengawetkan usus tersebut dengan formalin 10% atau alkohol teknis 96%. Sampel usus yang diawetkan akan dianalisa pada praktikum food and failing habit. Nah, di sini ada analisis datanya yaitu indeks kematangan gonad IKG. IKG adalah pembandingan dari berat gonad terhadap tubuh ikan. Nilai IKG dapat dijadikan untuk penentuan tingkat kematangan gonad karena peningkatan IKG terjadi seiring dengan meningkatnya tingkat kematangan gonad ikan. Penentuan IKG dilakukan secara kuantitatif pada berikut, yaitu dengan rumus IKG sama dengan
berat gonad dibagi berat total tubuh dikali 100%. Nah, yang kedua ada rasio kelamin SR atau sex ration, yaitu bagian dari jantan atau betina dalam populasi, yaitu nilai dari proporsi berdasarkan jenis ikan yang diamati karena adanya perbedaan tingkah laku seks, kondisi lingkungan, dan penangkapan, yaitu dengan rumus proporsi jenis jantan atau betina sama dengan jumlah jenis ikan tertentu jantan atau betina dibagi jumlah total individu ikan yang ada dikali 100%. Sedangkan standar deviasi dari risiko kelamin tersebut adalah dengan rumus SD sama dengan kuadrat FQ bagi N. Nah, dalam melihat sebaran kelamin ikan pada selang kepercayaan 95% adalah dengan V dikurangi 1,64 dikali kuadrat PQ dibagi N kurang lebih PE tambah 1,64 dikali kuadrat PQ dibagi N. Nah, proporsi ini akan menentukan kira-kira berapa dugaan ikan untuk jenis kelamin tertentu di perairan. Kalau dominasi ikan jantan tinggi, maka kelanjutan stok ikan di perairan menjadi turun. Jadi proporsi ikan di perairan harus seimbang. Oke, mungkin segitu saja atas penyampaian review materi dari praktikum ketiga biologi perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.